Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak saja ceritanya. Di era tahun 1970-an, ada sebuah lokomotif tua berwarna hitam dengan gerbong-gerbong terbuka yang sangat panjang. Kereta api tua itu adalah sarana pengangkut tebu dari ladang-ladang tebu yang terhampar luas di daerah itu menuju sebuah pabrik penggilingan tebu yang kemudian diolah menjadi gula putih. Jalur kereta api itu membentang panjang menembus jauh ke pedalaman di mana ladang-ladang tebu berada. Kereta tua itu berjalan pelan dengan menarik gerbong-gerbong terbuka yang berisi penuh tebu-tebu yang sudah ditebang, sehingga warga sekitar lintasan kereta dapat dengan mudah naik ke atas kereta untuk pergi dan pulang ke suatu tempat. Kereta api tua itu berjalan dengan menggunakan tenaga uap yang berasal dari rebusan air yang terus mendidih dalam tangki besi besar di belakang kepala lokomotif yang dibakar dengan menggunakan kayu-kayu bakar. Dan ketika kereta api itu lewat, asap hitam pun mengepul dari corong kepala lokomotif tersebut. Rumah-rumah petak yang terbuat dari kayu sengaja dibangun oleh perusahaan dan ditempatkan di sepanjang jalur kereta. Diperuntukkan bagi para buruh ladang tebu agar mudah untuk pergi dan pulang bekerja di ladang tebu itu. Nah, ada satu kebiasaan anak-anak para buruh. Ketika kereta melintas terakhir di sore hari, anak-anak segera berhamburan keluar rumah dan segera berteriak beramai-ramai, "Minta duit, minta duit, minta duit, woi, minta duit," sambil melambai-lambaikan tangannya pada kereta itu. Namanya juga anak-anak. Mana ada orang ngasih duit dari kereta tebu? Entah sejak kapan kebiasaan itu dimulai, dan siapa yang memulai kebiasaan itu? Pertanyaan-pertanyaan itu sampai saat ini belum pernah terjawab. Bahkan sampai kereta api itu tak beroperasi lagi, pertanyaan-pertanyaan itu masih menjadi sebuah misteri yang kemudian tersimpan dalam memori sampai saat ini. Pada suatu sore, terdengar dari kejauhan kereta api tebu akan melintas di jalan itu. Anak-anak penghuni rumah petak itu segera berhamburan keluar rumah untuk menyambut kereta itu. Rumah-rumah petak itu sengaja dibangun menghadap pada jalur kereta, sehingga anak-anak dengan mudah dapat bermain di halaman rumah yang tak jauh dari jalur kereta tersebut. Dan tentu saja, setiap pulang sekolah, mereka dapat leluasa melihat kereta api pengangkut tebu itu sebagai tontonan gratis yang mengasihkan bagi anak-anak tersebut. Dan ketika kereta api itu melintas di hadapan mereka, serentak mereka berteriak beramai-ramai sambil melambai-lambaikan tangan pada kereta itu. "Woi, minta duit, minta duit, minta duit," teriak anak-anak itu dengan semangat. Joko segera berjingkak hendak keluar rumah. Namun, "Joko, jangan ikut-ikutan. Kamu kan sudah besar," hardik ibunya. Dengan rasa kesal, Joko hanya bisa menyaksikan kereta itu lewat dari balik jendela kaca rumahnya. Sesaat kemudian kereta itu berlalu dan anak-anak pun kembali berlarian ke rumah masing-masing.
Hari-hari berlalu, sampai pada suatu sore. Anak-anak ramai berkerumun di halaman rumah petak yang paling luas. Sambil menunggu kereta datang, mereka lalu bermain kelereng dan sebagian anak perempuan bermain petak umpet. Biasalah, permainan khas anak-anak zaman dulu, dan kemungkinan besar di zaman sekarang permainan anak-anak itu sudah jarang dilakukan. Tak terasa hari menjelang senja. Entah mengapa, kereta itu belum juga datang. Anak-anak riuh bertanya-tanya. Para ibu dari mereka sudah berteriak-teriak menyuruh mereka masuk ke rumah. Namun, namanya juga anak-anak, semakin dilarang, malah semakin penasaran untuk menanti kereta itu lewat di depan mereka. Bahkan ada anak yang merengek sambil menarik tangan ibunya agar menemani sampai kereta itu lewat. Dengan terpaksa, ibu-ibu itu lalu berdiri bersama anak-anaknya yang ingin menyaksikan kereta pengangkut tebu itu melewati jalur tersebut. Tak berapa lama terdengar lamat-lamat dari kejauhan suara deru kereta yang akan melintas jalur tersebut. Anak-anak seketika bersorak-sorak lalu merangsak mendekati pagar pembatas. Mendengar itu, Joko seperti biasa segera mengintip dari balik jendela. Lalu kereta itu semakin mendekat dan perlahan-lahan melintas di depan mereka, memecah suasana senja itu. Anak-anak pun bersorak gembira. "Woi, minta duit, minta duit!" teriak anak-anak itu. Satu gerbong penuh tebu telah melintas perlahan. Gerbong kedua pun lewat. Tak henti-hentinya anak-anak itu berteriak. Dan begitu gerbong ketiga melintas di hadapan mereka, terlihat jelas oleh mereka semua. Di antara sambungan gerbong ketiga dan keempat, sosok tinggi besar berbulu hitam pekat, berdiri sambil menyeringai menakutkan dan melambai-lambaikan tangan pada mereka semua yang ada di tempat itu. Seketika, teriakan kegembiraan anak-anak berubah menjadi teriakan ketakutan saat itu. Para ibu segera mendekap anak-anaknya, lalu berlari masuk ke rumah masing-masing dan segera menutup pintu rumah mereka rapat-rapat. Joko yang lagi mengintip dari balik jendela ikut terkejut. Lalu ia berlari ke arah pintu dan membukanya. "Joko, tutup pintunya!" teriak ibunya. Joko yang masih penasaran dengan apa yang terjadi, segera menutup pintu dan menghampiri ibunya. Dan suara kereta itu pun semakin menjauh. Malam harinya, Joko masih teringat kejadian sore tadi. Ia tak habis pikir, apa yang terjadi dengan anak-anak itu? Apa yang mereka lihat di kereta tebu itu? Pertanyaan-pertanyaan aneh muncul dalam benak Joko. Sampai tak terasa, waktu sudah larut malam dan Joko pun tertidur. Keesokan harinya, sepulang sekolah sekira pukul 2 siang, Joko yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah pertama itu telah memiliki rencana yang telah ia susun semalam. Ia masih penasaran. Hari itu harus menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam benaknya. Dan ketika waktu menunjukkan pukul 5 sore, terdengar dari kejauhan, kereta penarik tebu akan segera melintas di jalur itu. Nah, kemarin-kemarin ketika mendengar suara kereta penarik tebu yang terakhir melintas di depan rumah mereka, anak-anak dipastikan akan ramai berhamburan dan menyambut kereta itu dengan teriakan minta duit. Namun sore itu adalah kebalikannya. Anak-anak yang sedang bermain di halaman rumahnya seketika berlarian masuk ke rumah masing-masing dan menutup pintunya rapat-rapat. Mungkin mereka masih takut dengan kejadian sore kemarin. Hanya tinggal Joko sendiri yang masih berada di luar rumahnya. Kebetulan ibunya sedang pergi ke warung ketika kereta akan melintas. Beberapa gerbong kereta telah melintas, dan ketika gerbong terakhir melintas, terlihat oleh Joko sosok tinggi besar berbulu hitam pekat
melambaikan tangannya yang berkuku runcing ke arah Joko. Seketika mulut Joko tercekat, pandangannya melotot ke arah sosok makhluk menyeramkan itu yang terus melambaikan tangannya. Joko hanya bisa terpaku, tak bisa berbuat apa-apa saat itu. Badannya pun gemetar, dengan keringat dingin bercucuran menahan rasa takut. Beberapa saat berlalu, dan kereta itu pun telah menjauh dari hadapan Joko. Tiba-tiba, "Joko, ayo masuk!" bentak ibunya yang baru pulang dari warung sambil menjewer telinga Joko. Detik itulah Joko tersadar dan baru bisa menggerakkan badannya. Lalu ia pun masuk ke dalam rumah diikuti oleh ibunya. Sejak dari kejadian itulah tak ada teriakan minta duit dari anak-anak tersebut. Dan pertanyaan Joko di hari kemarin tunailah sudah saat itu. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.